Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadila Khairunisa. Nah, di video kali ini itu ada tampak berbeda, di mana di video kali ini itu tentang penggunaan salah satu software untuk penyelesaian soal matematika. Nah, saya menggunakan di sini yaitu Autograph 5. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dua soal, yaitu tentang luas daerah dan volume daerah, yaitu ada soal UM-UGM 14 dan ada soal SBMPTN 2018. Pertama kita buka dulu aplikasi Autograph-nya ya teman-teman. Nah ini kita pilih Advance. Ini kita selesaikan soal yang ini dulu ya teman-teman, yang dua dimensi dulu. Nah di sini muncul kita pilih dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Start 2D graph, kemudian kita klik enter equation, kita masukkan soalnya, kan dimana tadi ada soalnya itu diketahui D1 adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva parabola Y sama dengan 9 per 4 X kuadrat. Nah ini kan kalau muncul ya teman-teman kurvanya kalau kita input, dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Kita masukkan yang equation yang kedua. Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, ini juga muncul ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa dikecil ya teman-teman. Dan garis X2. Nah, kita input lagi untuk X yang 2 itu X sama dengan 2. Oke. Nah, ini itu untuk D1. Nah, kita cari terlebih dahulu luas daerah D1. Nah, dengan cara kita klik equation yang pertama dan equation yang kedua, kemudian di daerah ini kita klik kanan create area, kita pilih endpoint-nya itu kan karena batasnya ini katanya 2, maka kita isi 2, kita klik OK. Nah sini akan muncul yang daerah di hasil ini D1. Nah untuk D2 nya itu dia dibatasi oleh X2. Nah, ini kan tadi udah kita input tuh X2-nya dan dibatasi dengan Y sama dengan 9. Nah, kita input equation-nya yang keempat tuh Y sama dengan 9. Nah, ini dia muncul. Nah, kita akan menentukan D2 atau daerah 2. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu daerah yang ini. Nah, itu dengan cara sama kayak tadi, kita klik dulu yang ininya. Nah, ini baru di daerahnya kita klik kanan, kita klik create area, kita pilih dia karena itu dia di titik potongnya ada di 3 ya teman-teman. Ini kita mulai dari 2. Oke, nah ini kita sudah terlihat. Nah, untuk memperjelasnya kita buat satu lagi equation-nya. 5 itu X sama dengan 3. Biar terlihat gimana. Teman-teman udah terlihat karena katanya jika D1-nya itu sama dengan A, maka luas D2 itu berapa? Nah, di sini kita kan udah dapat ini daerahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya daerah ini itu adalah areanya itu luas daerahnya adalah ini kita klik. Nah, ini adalah 3,3 dan yang ini daerah yang ini adalah 2,67. Nah, kita dapat nih sekarang kita bisa nentuin untuk luas D2. Nah, sini saya udah buat. Misalnya kan D1 itu tadi sama dengan A. Nah, D1 itu kan sama dengan tadi kita dapatnya 3,33 itu sama dengan 10/3. Nah, maka D1 itu sama dengan 10/3A. Nah, untuk luas kedua itu kan tadi kita dapat 2,667 atau sama dengan 8/3. Maka kita bisa buat 10/3 per A dikali 8/3 per D2. Nah, nih kita tanya kan kita cari D2. Maka D2 itu sebenarnya 10/3 sama dengan 8/3 A. Nah, D2 itu sebenarnya 8/3 dibagi 10/3A. Nah, ini kita buat, kita selesaikan. Jadinya D2 itu 8/3 dikali 3/10 dikali A. Nah, didapatlah D2 sama dengan 8/10A. Nah, bahwasanya kita di sini kita lihat untuk jawabannya adalah yang B. Bahwasanya kita dapat bahwasanya untuk luas D2 itu adalah 8/10A. Nah, sekarang kita masuk untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu adalah daerah R dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan min X ditambah 6 dan sumbu X. Nah, volume benda padat yang didapat dengan memutar E terhadap sumbu X adalah, nah, itu kita bisa buat di sini juga teman-teman kita selesaikan. Nah,
kita klik file, kita pilih yang 3D graph. Kita input teman-teman. Nah, kita input ya teman-teman. Itu Y sama dengan vektor X. Nah, ini kita bentuk dulu dia ke 2 3D aja ya teman-teman. Lebih mudah untuk dilihat. Dan kita input lagi untuk yang kedua. Itu Y sama dengan min X ditambah 6. Nah, ini cuma ini kita ubah dulu dia bentuk ke X, Y orientation supaya lebih mudah melihatnya. Nah, sekarang kita bisa edit aksis. Nah, untuk supaya bisa terlihat lebih jelas ya teman-teman. Kita ganti jadinya 6 ini. Oke. Nah, supaya terlihat ya teman-teman. Nah, sekarang kita klik edit, kita select all, kemudian kita klik ya objek, klik create area. Nah, ini kita pilih yang ini aja. Karena dia titik potongnya di 4, maka kita klik 4. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Nah, ini masih area ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cari untuk volumenya. Untuk volume si benda putar. Nah, dengan cara kita klik kanan di daerah ini, kita klik kanan, kemudian klik ini volume. Di sini kita bisa edit area settingnya. Karena di sini 4 udah pas, maka kita okekan, dan di sini kita buat 2. Oke. Nah, bakalan muncul nih teman-teman luas daerah. Maaf, volumenya. Volume untuk benda putarnya. Nah, di sini juga kita bisa buat itu dia bergerak dengan cara kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih animasi objek, kita pilih animate, kita pilih automatic repeat. Nah, kita bisa atur speednya ya teman-teman. Mau cepat, lambat, atau standar. Seperti di sini. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini kan kita dalam bentuk dua dimensi. Nah, ini kita ubah di dalam 3 dimensi. Nah, teman-teman bisa lihat dia biasanya dia berputar kan. Ini kita lihat dia buat. Nah, di sini kita klik untuk melihat volumenya. Nah, biasanya volumenya itu kita lihat klik dulu. Nah, di sini bakal muncul. Misalnya volumenya itu adalah 23,35 pi dengan arenya itu min 13. Maka terjawablah sudah soal nomor 2 yaitu dengan volume 23,35 ini teman-teman. Dan dari video kali ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila teman-teman ada yang ingin menyelesaikan soal tentang luas daerah maupun volume dari benda putar, teman-teman bisa gunain autograph untuk mempermudah penyelesaian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.